Gue punya gunung, Pak. Gue punya gunung, Pak. Serius, di dekat Jakarta, gue punya gunung. Boleh disurvei bareng-bareng. Ada gunung gue. Malu-maluin lu bang, malu-maluin. Pakai jubah pengacara gitu. Gue punya gunung, Pak. Gue sendiri ambil batu, susun sampai gunung setinggi itu. Gue sendiri ambil kerikil, pasir, membangun gunung sendiri sampai saya sendiri pergi cari ular, cari binatang yang ada di gunung itu. Sendiri pergi tangkap babi, sendiri pergi cari kambing, sampai hewan-hewan buas, sampai kobra semua tuh, Pak. Saya sendiri simpan di gunung, Pak. Hebat tuh saya, Pak. Terus saya tuh beranjat, saya kaget. Saya sudah di atas meja tuh saya kaget, Pak. Waktu di kantor pengadilan tuh saya kaget. Mungkin ada orang angkat banting saya di atas meja. Aduh, wes. Tolong. Dia punya diri melebihkan Tuhan, besti. It's magic, so. Cie, yang punya gunung bisa menghidupin 1000 tahun. Gua punya gunung 2 aja diam-diam, gak sombong. Bisa menghidupin apa? Ada hasilnya. Nih, sini. Nih, hasilnya nih. Nih, hasilnya. Gendut, anaknya gendut. Itu dari gunung gue, kalau lo mau tahu. Hasilnya original, anak sehat, ya. Masih sombong, timbang gunung aja lu sombong-sombong amat. Baru 1, gue punya 2. Gila, punya gunung uranium. Bye-bye lo ditangkap lo sama Rusia lo, dijadiin ini lo, atau enggak Captain Marvel nanti ada hero baru lagi. Aduh, halu lu tingkat dewa, Firdaus ke laut aja lu. Aduh, kocak. Ini orangnya halu apa bagaimana sih? Kalau emang dia orang kaya terus punya gunung, dia kagak akan marah-marah kalau misalkan dipecat jadi pengacara. Toh orang kaya nggak akan butuh pekerjaan lagi. Katanya kaya, masa dipecat jadi pengacara aja sampai ngambek-ngambek? Kagak usah kerja lagi, kan lu punya gunung tuh. Gunung apa namanya? Gunung Sindur apa gunung apa? Iya kan, kagak usah kerja lagi, mending dijual tuh satu meternya kata lu kan 5 juta. Nah, kagak usah kerja lagi, ngapain kerja, orang udah kaya kok. Ngapain marah-marah dipecat jadi pengacara? Hah? Punya gunung? Itu ada SG-nya nggak tuh? Surat gunung. Kalau punya gunung mah dari kecil udah jadi anak mapala tuh, mahasiswa pencinta alam. Udah itu katanya dalamnya ada uranium. Wih, itu mah bisa bangkitin Iron Man. Luar biasa, ada gunungnya, keren. Ninja Hattori, mendaki gunung. Ada aja nih. Udah itu katanya bisa menghidupi manusia selama 1000 tahun. Waduh, kalau 1000 tahun lagi saya harus melihat manusia naik meja mah ogah gua. Sorry om. Tapi kalau bisa gunungnya di sebelah mana om? Mau cek di Google Map. Gue pengen main para layang. Ini sebenarnya yang lagi mimpi siapa ya? Kalau biasanya mimpi basah, ya mimpi basah aja gitu. Tapi jangan terlalu becek juga gitu. Hidup memang jangan terlalu serius. Hidup memang harus dibawa bercanda. Tapi tidak sebercanda itu juga, keles. Uranium cuy. Kagak salah tuh. Kalah kayaknya Vladimir Putin sama lu. Kayaknya Coda kebanyakan kesel sate bagong nih kayaknya. Ya bukannya kenapa-napa. Coda punya gunung aja gua aneh liatnya. Ya bukannya kenapa-napa juga nih. Ngopi aja kemarin masih ngutang sama Cok Esi. Ngudut aja masih ngeteng. Nah sok-sokan ngerasa punya gunung. Kagak salah tuh. Apalagi gunungnya ada uranium. Gile. Serius nih. Kalau beneran ada uraniumnya, curiga besok nih perwakilan dari negara Wakanda datang ke negara Indonesia buat ketemu sama Coda. Iya. Ayo wae Coda mah. Entah kenapa
Gua nggak denger Coda ngerasa punya gunung, ngerasa punya uranium aja, ambien gua mendadak kumat. Bukannya kenapa-napa nih. Gua mendadak khawatir karena Coda ngebacot merasa punya uranium. Ntar mendadak Kapten Amerika, Iron Man, sama Black Panther mendadak mengunjungi Indonesia. Kagak mau kalah dengan Erdogan. Iya. Pian Jagin kada tahu siapa yang menaikkan Pian ke atas meja. Nah, coba buka CCTV. Amun Pian hendak tahu siapa menaikkan Pian ke atas meja, buka CCTV. Siapa menaikkan Pian ke atas meja? Ayo, jangan bepada amun Pian sakanya naik sorangan lah. Gara-gara ada sadar saking bersemangatnya di sidang, ha. Sakanya, ayo buka CCTV, ayo. Maaflah dulu Pak, aku juga nggak tahu siapa yang naikkan kau ke atas meja. Woi, ayo kalian ngaku siapa yang naikkan dia ke atas meja, ngaku kalian, woi. Dia aja yang naik sendiri nggak tahu siapa yang naikkan dia, apalagi kita. Bapak yang naik, kok malah nanya sama kita, Pak? Terus kita harus jawab apa dong? Pak, saya aja udah pusing mikirin saya bentar lagi lahiran. Duit pas-pasan. Ini saya harus nambah pikiran lagi nih buat nyari tahu siapa yang naikin Bapak. Ayolah please para pengacara-pengacara. Dari kemarin tuh udah banyak banget pengacara yang cuma mau buat onar doang. Tolonglah yuk berpikir dulu sebelum mengeluarkan kata-kata. Jadi pengacara yang berkualitas. Ayolah yuk. Masa nggak malu sih ngeluarin kata-kata kayak gitu ditonton satu Indonesia? Iya nggak sih Pak? Firdaus Wibowo, Rasman Arif Nasution, Bas dibekukan. Nah, ini sejarah baru di Republik Indonesia. Ya. Memang secara pribadi terhadap Rasman dan Firdaus ini cocok itu dipecat aja memang, karena selama ini tidak mencerminkan sebagai advokat yang menyandang profesi mulia, kan begitu. Itu terlepas dari bagaimana tindak tanduknya, tapi yang perlu dipahami bahwa undang-undang advokat mengatur yang berhak mengangkat dan memberhentikan seorang advokat itu adalah organisasi. Makanya ini aku bilang sejarah baru, ada pengadilan membekukan Bas. Harus kita pahami dulu Bas itu apa sih? Berita acara sumpah. Namanya berita acara, bukan surat keputusan. Beda ya. Kalau surat keputusan bisa yang membuat keputusan tadi mencabut keputusannya. Tapi ini berita acara artinya peristiwa di hari itu dibuat berita acaranya. Peristiwa apa itu? Penyumpahan pelantikan sebagai advokat. Sejak saat itu tidak ada wewenang dari pengadilan, Mahkamah Agung atau apapun namanya untuk memberhentikan seorang advokat. Makanya dibuat namanya pembekuan, membekukan. Nah ini pun bingung juga kita nih. Bagaimana maksudnya ini membekukan? Membekukan apakah masih berlaku Bas ya? Ya kan kita secara hukum ini harus tegas dia, jelas. Dicabut, dicoret, dihapus, dihukum. Bekukan ini apa maksudnya gitu loh. Sampai kapan dibekukan? Kalau namanya beku ini dia bisa cair ya kan. Nah, bagaimana caranya? Ini bingung kita. Terlepas euforia kita senang lah dengan sikap tegas dari pengadilan terhadap tindakan dari seorang Firdaus yang naik ke meja. Tapi sampai membekukan Bas itu ini udah termasuk melampaui kewenangan gitu. Melampaui ya. Karena seharusnya organisasilah yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan advokat. Terlepas faktanya hari ini ketika dia di organisasi A dipecat, dia pindah ke B, kemudian dia masih menjadi advokat, kemudian C. Nah itu urusan organisasi, bukan urusan Mahkamah Agung begitu. Jadi hari ini Mahkamah Agung sudah mencampuri dapur dari organisasi advokat. Harusnya organisasi advokat yang menaungi atau yang memberhentikan saudara Firdaus dan Rasman tersebut, terlebih dahulu dia meminta surat atau membuat permohonan rekomendasi kepada Mahkamah Agung agar berita acara sumpah saudara Rasman dan Firdaus tersebut dicabut aja sekalian begitu. Jadi nggak tanggung. Dan itu ya menurutku ya terhadap keramaian yang hari ini terjadi. Memang dari dulu Firdaus dan Rasman ini
bingung kita gitu kan, bagaimana cara dia dalam membela kliennya menjalani profesinya memang terlihat seperti ugal-ugalan.